sudah sejauh mana Pak Dubes peran Muhammadiyah dan juga kontribusi Muhammadiyah untuk dunia gitu. Dari berbagai macam aspek yang telah diperankan oleh Muhammadiyah. Misalnya untuk konteks Indonesia, Muhammadiyah fokus di kesehatan, pendidikan, dan kemudian belakangan ke penanggulangan bencana misalnya, ataupun pemberdayaan masyarakat secara luas. Nah, kalau untuk konteks global, sebetulnya sudah sejauh mana kontribusi yang pernah ataupun yang sudah dimainkan oleh Muhammadiyah, Pak Dubes? Oke, terima kasih. Saya mendahului Prof. Tulus Warsito dan Prof. Ruhaini. Jadi kira-kira begini. Poin yang pertama, Muhammadiyah itu adalah organisasi dan gerakan dakwah. Meskipun itu seperempat dari jati diri Muhammadiyah, tetapi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah itu sangat penting. Saya sebut seperempat itu karena Muhammadiyah itu memiliki 4 jati diri. Yang pertama dia gerakan Islam, suka atau tidak suka Muhammadiyah itu gerakan Islam. Yang kedua gerakan dakwah. Yang ketiga gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang keempat gerakan tauhid. Jadi gerakan dakwah ini yang saya ingin tekankan pada kesempatan. Nah, sebagai gerakan dakwah, Muhammadiyah itu membagi dunia ini, dunia internasional ini kira-kira menjadi 2. Yang pertama adalah negara-negara Islam atau negara-negara dengan mayoritas Islam, dan yang kedua negara-negara di luar itu, negara-negara Barat atau negara-negara yang sampai hari ini masih memiliki status sebagai negara non-Muslim, kira-kira seperti itu. Nah, di negara-negara Barat, terutama ya negara-negara non-Muslim dan Barat, Islam menghadapi berbagai permasalahan. Ada xenofobia yang misalnya masih maraknya Islamofobia, kemudian problem-problem yang dihadapi oleh umat Islam sebagai minoritas, sebagaimana juga seringkali umat minoritas agama apapun juga menghadapi hal-hal serupa di negara yang mereka berada pada posisi minoritas. Seperti misalnya minoritas Kristen, itu juga menghadapi beberapa masalah di negara-negara yang mayoritasnya non-Kristen. Juga persoalan-persoalan menyangkut kehidupan ekonomi umat, ya karena sebagian besar mereka adalah orang-orang imigran, atau kalau akhir-akhir ini, saya rasa sampai hari ini, gelombang imigrasi dari dunia Islam, terutama Arab, ke negara-negara Barat itu masih menjadi persoalan serius dan persoalan besar. Baik bagi negara-negara Barat yang akan menerima para pengungsi itu, maupun sebenarnya adalah negara-negara tempat para pengungsi berasal. Tapi sepertinya negara-negara tempat para pengungsi berasal itu, ya saya perhatikan santai-santai saja gitu. Ini juga jadi masalah. Nah, yang kedua, negara-negara Muslim yang tadi saya sebut, negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, termasuk di dalamnya di Timur Tengah, termasuk di dalamnya di negara-negara Arab, ya. Dan saya lebih bisa menekankan lebih khusus lagi di Arab Livang, Arab Syam, ya sering disebut dengan Arab Syam. Kalau kita baca kitab Al-Baladuri, Futuhul Buldan atau Fathul Syam, ya, itu kita akan menemukan negara-negara Syam. Nah, saya melihat, Mas, di negara-negara Arab ini umat Islam itu juga menghadapi problem yang tidak kurang seriusnya. Ya. Saya memperhatikan bahwa umat Islam di negara-negara Arab ini banyak juga yang mengalami ketertinggalan.
mengalami berada pada posisi terbelakang, ya, mengalami keterbelakangan di berbagai bidang kehidupan, dari ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan. Misalnya di negara-negara Arab Livang ini, sekolah-sekolah, universitas-universitas, rumah sakit, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang menuju kepada kemajuan itu tidak dimiliki oleh umat Islam dan golongan Islam. Jadi boleh dikatakan umat Islam itu juga berada pada posisi keterbelakangan dan kemunduran. Kita bisa melihat ranking universitas terbaik, best 10 misalnya di negara-negara Arab Livang, itu bukan universitas-universitas miliknya umat Islam. Saya rasa bukan hanya universitas, itu juga sekolah-sekolah. Demikian juga dengan rumah sakit. Jadi kira-kira kondisinya itu seperti halnya ketika Muhammadiyah didirikan sampai kira-kira 1-2 dasawarsa setelah kemerdekaan. Itulah sebetulnya kondisi umat Islam di berbagai negara Muslim, termasuk di negara-negara Arab Livang ini. Nah, dari perspektif seperti itu, saya melihat bahwa sebuah gerakan Islam yang mengusung ideologi kemajuan, ya, Islam berkemajuan, seperti Muhammadiyah, ini relevan untuk diinternasionalisasikan, ya, untuk dikampanyekan di dunia ini, bahkan juga termasuk di dalamnya ke negara-negara Muslim yang saya sebutkan itu tadi. Jadi kita itu perlu melakukan gerakan internasionalisasi Muhammadiyah dalam dua pengertian. Saya juga tidak mengambil satu pengertian, dalam dua pengertian. Pengertian yang pertama, internasionalisasi Muhammadiyah itu dalam artian internasionalisasi alam pikir Muhammadiyah, state of mind Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai state of mind, sebagai alam pikiran yang selalu ingin mendorong umat Islam itu maju, umat Islam itu tidak terbelakang, tidak berada pada posisi mundur di belakang, tetapi umat Islam yang maju. Kita memerlukan Islam yang berspirit kemajuan, memerlukan Islam yang mendorong umat Islam itu maju. Untuk maju itu perlu pendidikan yang bagus, perlu sekolah-sekolah unggulan, perlu universitas-universitas yang baik, universitas-universitas yang bermutu, perlu rumah sakit yang bagus, berkualitas, tapi terjangkau oleh umat. Nah, alam pikiran seperti itu kan jujur saja dimiliki oleh Muhammadiyah. Dan karena itu maka Muhammadiyah itu relevan untuk dikampanyekan di dunia Islam, termasuk juga di dunia Arab. Bahkan menurut saya itu sangat penting. Ya. Selama ini kita saja yang terbawa oleh sebuah opini bahwa Islam di dunia Arab itu pasti tidak lagi ada persoalan, tidak ada lagi permasalahan, karena pasti Islam di rumahnya sendiri atau di kandangnya sendiri, ya pasti secara taken for granted, pasti ya, baik-baik saja. Tapi pengalaman saya selama 3 tahun lebih, hampir 4 tahun, saya melihat bahwa apa yang terjadi tidak baik-baik saja, seperti yang selama ini kita tahu. Ya. Yang kedua, yang perlu dilakukan internasionalisasi adalah ya internasionalisasi organisasi atau gerakan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah memang perlu melebarkan sayapnya ke dunia Islam, termasuk juga ke dunia internasional. Tetapi menurut saya, yang pertama jauh lebih penting daripada yang kedua. Tanpa harus mengatakan yang kedua tidak perlu. Jadi maksud saya yang pertama itu adalah state of mind Muhammadiyah, alam pikiran Muhammadiyah itu
yang perlu kita kampanyekan di dunia Islam. Kalau menurut saya, kalau kita bisa mengkampanyekan state of mind Muhammadiyah, itu cukup. Tapi kalau kemudian dilanjutkan pada taraf yang kedua, yaitu melebarkan sayap organisasi Muhammadiyah sehingga mendirikan cabang-cabang yang berhubungan secara struktural dengan Muhammadiyah di Indonesia, tentu itu juga baik-baik saja. Tapi yang jauh lebih relevan dan lebih aktual dan saya rasa juga urgent, yaitu memasyarakatkan alam pikiran Muhammadiyah. Mungkin rumusan Islam berkemajuan itu ya masih perlu untuk diperkuat agar lebih sophisticated gitu. Tetapi dari pengertian secara garis besar saja, kita perlu umat Islam di dunia Islam, bahkan juga di negara-negara Arab ini, terutama Arab Livang ini, untuk dapat memahami dan kemudian bisa menerima alam pikiran Muhammadiyah yang intinya adalah Islam. Kira-kira kalau saya membuat pengantar untuk diskusi ini, saya rasa itu yang saya rasa penting untuk disampaikan di awal ini. Terima kasih.